dan tidak akan ada pelanggaran kalau undang-undang ini ditaati dengan baik. Jadi prinsipnya adalah serikat pekerja juga harus mengetahui bahwa situasi seperti ini dan tentunya para pekerja juga harus memahami juga bahwa PHK ini kan memang tidak dikehendaki oleh perusahaan. Cuman keadaanlah yang membuat mereka memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan mereka. Halo Sobat Tanyus, kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Dan saya Wiki Adrian. Nah, Mas Wiki, belakangan ini kan isu PHK massal kembali mencuat ya. Ya. Hari ini kita sudah bergabung dengan narasumber yang sangat spesial. Betul sekali, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada Bapak Afrian Syahnur. Apa kabar, Apa Pak kabar, Ferry? Bapak? Baik, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Bikin Terang. Kita bikin terang beberapa isu ataupun beberapa concern, kekhawatiran-kekhawatiran lah ya dari masyarakat terkait dengan isu PHK massal yang kemudian juga menyeruak belakangan. Tentu saja ini mempertimbangkan berbagai macam hal lah Pak Ferry. Di antaranya adalah konflik geopolitik dan lain sebagainya gitu ya, yang berdampak kepada dunia usaha. Dari sudut pandang pemerintah, sebetulnya seberapa serius sih isu ini kemudian nantinya juga akan disikapi dengan strategi apa gitu? Ya, jadi memang sekarang ini memang ada dampak yang tentunya melanda dunia ya, bukan hanya Indonesia. Nah, dampak melanda dunia ini terdapat ekonomi global, kemudian geopolitik yang tidak stabil ya, perang antara Amerika dan Iran ya, dan ini tentunya berdampak kuat kepada negara-negara yang mempunyai industri yang besar. Nah, salah satunya Indonesia. Bukan hanya Indonesia sebenarnya, Cina juga dampaknya kena juga, kemudian Amerika juga sama. Nah, oleh karena itu isu-isu PHK yang sedang ramai saat ini tentunya saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Apindo, Kadin ya. Mereka sebenarnya tidak berharap adanya PHK, ya kan? Karena PHK itu tentunya membuat beban perusahaan tambah besar, ya. Bagaimana syaratnya? Karena regulasinya kan kalau mem-PHK orang itu kan ada regulasi yang harus dikeluarkan, pesangon, ya kan? Dan tentunya ini memberatkan perusahaan. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Nah, beberapa langkah yang kita lakukan, ya, tripartit antara pemerintah, kemudian pengusaha dan serikat pekerja itu duduk bersama, bagaimana mencari solusi agar PHK ini tidak terjadi. Nah, salah satu strategi kita itu biasanya mengurangi jam kerja, ya kan. Kemudian kita juga mengambil langkah-langkah bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja, bagaimana kita duduk bersama agar supaya teman-teman di serikat pekerja ini tidak risau dan pengusaha juga bisa tenang menghadapi situasi yang memang tidak menentu saat ini. Nah, ini langkah-langkah yang sedang dibangun oleh pemerintah dan tentunya semua tetap mewaspadai agar terjadinya PHK ini tidak terjadi. Nah, seandainya pun terjadi, tentunya pemerintah dan pengusaha serta serikat pekerja harus siap menghadapi ini, begitu. Baik. Ya. Apa saja sih Pak faktor utama yang selain faktor geopolitik tadi ya, yang menyebabkan gelombang PHK di sektor industri dalam beberapa tahun terakhir? Kemudian sektor apa aja nih Pak yang paling rentan? Jadi kalau sekarang akhir-akhir ini ada sektor industri di industri keramik ya, dan tentunya industri-industri yang banyak menggunakan gas industri ya. Gas industri ini contohnya lagi chemical ya, perusahaan-perusahaan yang chemical, kemudian juga perdagangan ya, jasa, kemudian juga pertambangan, kemudian juga sektor-sektor lain yang tentunya berdampak terhadap adanya mohon maaf ya, misalkan bahan baku yang digunakan itu impor dari negara luar, sehingga bahan baku itu tentunya harganya menjadi lebih tinggi ya kan, dan menyebabkan produk juga sangat berkurang, dan satu lagi terhadap pesanan dari dunia luar, artinya negara pemesan itu mengurangi pesanan yang ada di negara kita begitu, sehingga akhirnya produktivitasnya pun berkurang begitu. Jadi akibatnya itulah yang menimbulkan situasi sulit untuk pengusaha atau industri tadi, begitu Mbak. Baik, artinya kan kalau bicara mengenai teman-teman di pengusaha yang menggunakan gas industri, kemudian juga importasi yang kemudian banyak untuk bahan bakunya, artinya kan mereka ada semacam insentif-insentif yang diharapkan lah ya, walaupun ini kemudian bukan core dari Kementerian Ketenagakerjaan, tapi mungkin ada findings atau mungkin temuan-temuan lain yang berhubungan dari ketenagakerjaan yang tentu saja ini akan di-advocate lah oleh Kementerian
Kementerian Ketenagakerjaan agar kemudian ke depan ada insentif-insentif untuk dunia usaha dan PHK massal itu tidak terjadi di kemudian hari, Pak Ferry. Jadi gini, Bang Wike ya. Wiki, Bang Wiki. Sekarang ini kami ya dengan kementerian lembaga terkait yang ada korelasinya untuk gas industri itu tanggung jawab dari Kementerian SDM bersama Kementerian Perindustrian. Nah, kemarin alhamdulillah sudah duduk bersama dan sudah ada pengurangan gas per kilo tadi ya dari tadinya $10 MMBTU sekarang sudah menjadi 20 lebih dolar MMBTU. Sekarang sudah disepakati harga itu sudah dipatok dengan $13 MMBTU. Jadi pemerintah responnya sangat positif. Nah, oleh karena itu dengan gas industri yang sudah diturunkan dan diberikan tanggung jawab kepada kementerian lembaga terkait ini ya seperti SDM, mudah-mudahan industri bisa melanjutkan produknya, produksinya. Dan tentunya dengan produksi yang sudah mulai jalan lagi dengan tentunya kapasitas yang memadai lagi, PHK tidak akan terjadi. Nah, ini strategi pemerintah untuk membantu dunia industri khususnya di bidang tadi keramik, chemical laginya begitu ya. Begitu. Nah, ketika amit-amitnya nih Pak, pekerja terkena PHK gitu, apa saja nih perlindungan yang sebenarnya dijamin oleh negara tapi banyak pekerja ini tidak tahu? Jadi gini, sebenarnya perlindungan itu sudah ada dalam regulasi kita ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kalau nggak salah ya. Jadi ini sudah diatur soal jaminan sosialnya, kemudian jaminan-jaminan yang tentunya ada kalau di PHK kena apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan tadi ya kan. Nah ini sudah diatur semua dalam regulasi yang ada dan tidak akan ada pelanggaran kalau undang-undang ini ditaati dengan baik. Jadi prinsipnya adalah serikat pekerja juga harus mengetahui bahwa situasi seperti ini dan tentunya para pekerja juga harus memahami juga bahwa PHK ini kan memang tidak dikehendaki oleh perusahaan. Cuman keadaan lah yang membuat mereka memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan mereka. Bahkan juga bisa menutup perusahaan tadi karena memang betul-betul tidak bisa melanjutkan produktivitas yang ada. Nah, oleh kita itu kami dari kementerian bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja yang memang mereka selama ini dipotong oleh perusahaan itu kan yang membayarkan itu kan perusahaan jaminan sosialnya ya BPJS Tenaga Kerjanya baik pun BPJS Kesehatannya juga itu adalah perusahaan. Nah jadi mereka nanti diatur seperti itu kalau misalkan PHK terjadi hak-hak mereka juga harus kita berikan begitu. Yang menarik adalah terkait dengan bagaimana sebetulnya menjaga keberlangsungan dari dunia usaha di Indonesia untuk kemudian dapat terus beroperasi dan juga serapan tenaga kerjanya juga dapat terjaga maksimal. Apalagi kalau kita kemudian bicara mengenai upah minimum provinsi yang kemudian setiap tahun tuntutannya terus naik begitu ya. Bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan melihat ini adalah sebagai sebuah hal yang memang harus dijaga ini di dua sisi, apakah itu dari pengusahanya dan juga pekerjanya gitu ya. Bagaimana ini kemudian menjadi satu dinamika lah yang terus dijaga balance-nya. Ya, jadi saya salah satu yang juga mengusulkan agar upah minimum ini tidak dibahas setiap tahun, ya kan? Jadi mungkin jedanya mungkin 2 tahun sekali kah, atau per 3 tahun gitu kan? Cuman memang karena ada cost, ya biaya hidup gitu kan, akhirnya diakumulasikan biaya hidup orang itu setiap tahun itu pasti berubah, setiap daerah itu pasti berubah, ya kan? Dengan inflasi dan lain-lain kan begitu. Nah oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja sudah membuat rumusan yang memang disepakati oleh LKS Tripartit Nasional, Tripnas namanya. Dan di situ ada pengusaha, ada pekerja, unsur pekerja, dan ada unsur pemerintah yang menggodok konsep ini bersama-sama. Sehingga keluarlah rumusan-rumusan dan akhirnya lahirlah angka UMP atau UMK setiap daerah. Begitu. Nah ini kita kolaborasikan dengan provinsi dan kabupaten kota yang memang harus kita
koordinasikan. Begitu. Karena terkait dengan upah sendiri menjadi sebuah faktor yang kemudian cukup mempengaruhi operasional dari sebuah perusahaan. Begitu. Itu yang kemudian juga akhirnya menjadi salah satu pertimbangan utama mengapa akhirnya sebuah perusahaan memutuskan akan PHK atau tidak, gitu ya. Karena terkait dengan peningkatan dari upah